Dalam beberapa kasus, wanita kerap menjadi korban kekerasan pria dan tidak jarang berujung pada kematian. Dalam episode kali ini, Menyingkap Tabir akan membahas 2 kasus kriminal berat yang semua korbannya adalah wanita. Pertama, soal kasus tewasnya seorang wanita di sebuah kamar hotel di wilayah Koja, Jakarta Utara. Kami juga akan membahas soal kasus tewasnya seorang pembantu rumah tangga di sebuah apartemen mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Inilah Menyingkap Tabir selengkapnya. Dibohongin, sampai udah gila di jalan. Seorang wanita ditemukan tewas terkapar di dalam sebuah kamar hotel. Diduga ia dibunuh oleh teman kencannya. Hal ini diperkuat setelah karyawan hotel memergoki seorang tamu lelaki keluar tanpa mengenakan busana. Pemandangan tak biasa terlihat di depan Hotel Elista, Jalan Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Kabarnya ada peristiwa pembunuhan di dalam salah satu kamar hotel ini. Aparat kepolisian sektor Koja dan Polres Metro Jakarta Utara yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Di dalam kamar yang terletak di lantai 3 hotel ini ditemukan sesosok jasad wanita dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Wanita ini tewas terbunuh. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke rumah sakit untuk diotopsi. Berdasarkan informasi yang didapat dari sejumlah saksi, identitas wanita yang tewas di dalam kamar Hotel Elista akhirnya terungkap. Nama Imas Kartika, umur 31 tahun. Kalau dari pekerjaan itu tidak ada pekerjaan, belum ada dititipkan pekerjaan tetap, tapi statusnya sudah cerai. Asli Sumedang, tapi tinggal di daerah Jalan Waru, Jakarta Utara. Jasad Imas atau yang biasa disapa Alika pertama kali ditemukan oleh Warsidi, salah satu karyawan hotel. Warsidi sangat terkejut ketika melihat kondisi Alika saat itu. Saya lihat dari atas sini, kelihatan di sana ada banyak darah. Akhirnya saya ada anggota lantas dari Polsek, terus kita hubungin Polsek, ada perintah untuk dibongkar. Oh gitu. Akhirnya saya bongkar, kejadian udah seperti itu. Waktu awal ngebongkar nih, Bang Warsidi lihat apa aja nih? Kalau pas dibongkar itu cuma kelihatan ini aja ya, kasurnya aja, karena korbannya kan ketutup di dalam. Di dalam gimana tuh? Nah, ini yang ini ada di sebelah sana Pak, ketutup sana. Yang ininya di bawah, jadi korban ada di dalam, situ, di pojok. Di pojok situ, tapi ditutupin sama kasur. Jadi posisi saya lihat bongkar dari sini nggak kelihatan, cuma kelihatan bercak darah saja gitu. Waktu pertama kali tahu nih jenazahnya seperti itu kondisinya gitu, abang kenal nggak sih Bang? Saya sebetulnya kenal, cuma sepintas aja gitu, nggak terlalu dekat, karena korban kan sering datang ke tempat saya. Cuma biasanya seminggu itu ada sekitar 2 atau 3 kali gitu datang. Cuma ketemu ya seperti tegur sapa aja gitu, nggak terlalu dekat juga sih. Tapi sama karyawan saya semua udah dekat, sudah akrab. Sementara itu, sebelum ditemukannya jasad Alika, karyawan Hotel Elista lainnya juga sempat melihat kejanggalan. Suryani, bagian resepsionis hotel, sempat memergoki seorang lelaki tergesa-gesa keluar dari hotel tanpa mengenakan busana. Saat itu Suryani baru saja selesai menunaikan sholat maghrib. Sempat nanya juga, Mas kok nggak pakai baju? Itu Mbak, baju saya kotor kena
sperma gitu, mau ganti baju dulu. Ya udah saya ini biarin, nggak sempet nanya-nanya lagi, udah kabur bawa motornya ini korban. Nah, saya langsung mikir, kok orang ini nggak pakai baju, terus motornya kok dibawa mbak itu kan. Awalnya sih saya pikir orang numpang toilet, jadi saya lambat ininya. Untuk mengetahui lebih dalam siapa sebenarnya Imas Kartika alias Alika, kami pun menyambangi sebuah kamar kontrakan di wilayah RT 14 RW 01 Lagoa, Jakarta Utara, tak jauh dari Pasar Waru. Kamar berukuran 15 meter persegi inilah tempat tinggal Alika. Ia sudah 3 tahun tinggal di tempat ini, sejak meninggalkan kampung halamannya di Sumedang, Jawa Barat. Perabotan, alat rias, serta foto masih terpajang rapih di kamar ini. Oleh tetangga sekitar, Alika dikenal baik dan tidak pernah ada masalah. Karenanya mereka sangat terkejut ketika mendengar kabar kalau Alika tewas terbunuh. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka itu berkelakuan baik, sopan dan santun di sekitar kita ini, tidak ada masalah apa-apa. Adapun almarhum pekerjaan sehari-harinya kami kurang jelas. Dan soal pekerjaan, kebanyakan dari tetangga tak ada yang mengetahuinya dengan jelas. Kesehariannya memang tidak bergaul dengan masyarakat luas ya. Dia baru cuma tetangga kiri kanan. Dan pernah kami coba bertanya pekerjaannya apa, dia belum jawab kerjanya ada di hotel gitu kan. Cuman hotelnya tidak disebutkan. Imas Kartika alias Alika, hidupnya kini sudah berakhir. Lalu siapa orang yang telah menghabisinya? Imas Kartika atau Alika, sapaan akrabnya. Wanita asal Sumedang, Jawa Barat ini memang sudah menjadi target pembunuhan. Pelaku yang merupakan teman kencannya mengaku nekat berbuat keji karena terbelit utang. Dan ucapan Alika yang menyinggung perasaan juga menjadi pemicunya. Dibohongin, hampir udah gila di jalan. Sehari setelah peristiwa penemuan jasad Imas Kartika alias Alika di Hotel Elista, Jakarta Utara, polisi meringkus sang pembunuh. Namanya Sahrir Sidik alias Ari. Usianya 29 tahun. Kakinya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri saat diringkus di tempat persembunyiannya di Kecamatan Darangdang, Purwakarta, Jawa Barat. Tim melakukan pengejaran ke arah Purwakarta. Sekitar jam 4.30 pelaku dapat dilakukan penyergapan di daerah Kecamatan Darangdang, Purwakarta. Lokasi itu kan cukup gelap karena arahnya dan tanjakan dan perkampungan. Itu sempat mau kabur dan melawan petugas karena sudah dikepung. Inilah sejumlah barang bukti yang disita oleh polisi dalam kasus tewasnya Imas Kartika alias Alika yang jasadnya ditemukan di dalam kamar Hotel Elista. Di antaranya telepon genggam, dompet, serta sepeda motor. Semua ini milik korban Alika yang dibawa lari oleh tersangka Sahrir Sidik alias Ari. Ari diburu setelah polisi mengantongi keterangan dari sejumlah saksi dan bukti rekaman kamera pengintai atau CCTV. Saat itu terlihat Ari berjalan ke sebuah tempat di wilayah Lagoa, Jakarta Utara. Sampai akhirnya, seorang wanita dengan mengendarai sepeda motor menghampirinya.
Sepertinya mereka memang sudah janjian. Dan keduanya pun pergi. Ari dan Alika ternyata menuju Hotel Elisa. Mereka menyewa salah satu kamar di hotel ini, sampai akhirnya Alika ditemukan tewas di dalam kamar. Kami sempat mewawancarai Sahrir Sidik alias Ari yang merupakan pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan ini. Kepada kami, Ari mengaku nekat menghabisi nyawa Alika karena terjepit masalah utang. Niat saya membunuh memang untuk bayar membantu orang tua bayar kontrakan dan untuk membayar hutang-hutang di tempat kerja. Orang tua di sini Pak, dua-duanya yang bapak nganggur, kalau ibu nyuci nggak seberapa gitu. Jadi saya ingin membantu melunasi kontrakan itu. Sedangkan saya ditanya sama yang punya kontrakannya, disebutnya Enci, saya nggak tahu nama panggilannya siapa. Enci ditanya bayar kontrakan, kira-kira 2 juta lebih deh. Soalnya selama 4 bulan belum bayar, dan hutang-hutang tempat kerja sekitar 2 juta 4 jutaan Pak. Niat Ari untuk menghabisi Alika semakin kuat ketika ia diejek saat hendak berhubungan intim. Ya karena saya juga sudah hilaf Pak. Hilafnya karena sebelum permainan itu dia nanya, kok nggak dikerok juga bulunya? Di situ saya bilang, jangan, kan murni. Itu sih kayak monyet aja, kayak kingkong. Di situ saya sama kesel babi buta. Dan rupanya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Ari memang sudah direncanakan sebelumnya. Saya bawa pisau memang udah dari hari sebelumnya udah niat Pak. Gitu. Dari rumah Pak. Bawa dimasukin dalam tas. Kenapa harus Alika? Nah, karena saya udah tahu posisi korban gitu Pak. Udah tahu si korban, sekalian main dah saya. Setelah menghabisi nyawa Alika, Ari kemudian melarikan diri sambil membawa dompet, telepon genggam, serta sepeda motor milik Alika. Tujuannya saya ke teman saya ke Cimahi, ke Bandung. Itu niatnya saya mencari kerjaan gitu. Karena saya pakai motor si korban nggak niat untuk dijual. Yang saya niat jual hanyalah HP BB untuk modal saya nyari kerja. Iya, motor berakses kendaraan Pak. Jadi nggak saya niat jual, itu tetap saya pakai terus. Ari sendiri sebenarnya sudah mengenal Alika sejak 1,5 bulan sebelumnya. Mereka beberapa kali sempat berkomunikasi melalui telepon genggam. Kenalnya melalui resepsionis. Pada saat saya kenal resepsionis itu, saya memang mau ke hotel niatnya mau pijit, bukan plus. Saya niatnya mencari pijit karena badan saya capek, pulang kerja dari TC, saya memang niatnya mau pijit gitu kan. Tapi resepsionis itu ada cewek, tapi niat begitu ya udah, jadi sekalian kenal. Itu berjalan dengan baik dan dia juga saya minta dianterin pulang sama dia, dan kami seling kontak-kontakan BBM-an gitu. Sebelum melarikan diri ke wilayah Cimahi, Bandung, Ari sempat menemui Ali Rianto kawannya. Ia bermaksud menjual telepon genggam milik Alika kepada Ali. Habis pas korban sama pelaku dia pergi, nah sekitar pukul 6:30 sampai jam 7-an lah, pokoknya habis maghrib dia datang lagi, dia pakai motor si korban sama bawa handphone korban. Dia nawarin handphone, dia bilang, "Li, mau jual handphone nih, jual cepet aja," katanya. Disuruh sama cewek yang mana? Cewek yang tadi katanya. Berapa? 500.000 katanya. Saya bilang, enggak lah, kalau itu mah anak aja ya kan, anak aja nggak ada ya kan yang punyanya. Coba buka pinnya, ya kan. Dia bilang nggak tahu dia. Ya udahlah. Terus ini motor bukan yang tadi sore yang jemput dulu yang cewek. Terus dia bilang iya. Terus anaknya mana anaknya? Terus kata si pelaku ada di kamar. Gua kunciin katanya. Nah habis itu bilang terus gimana nih handphone? Enggak lah kalau handphone mah. Dia bilang. Habis itu kata dia ya udahlah kalau nggak mau mah ya udah langsung pergi dia. Selama ini Sahrir Sidik alias Ari, pelaku tunggal yang telah menghabisi nyawa Alika, memang kerap membuat malu keluarga. Menipu,
Bahkan mencuri barang milik orang lain sudah biasa dilakukannya. Kini keluarga lepas dari beban itu semua. Ari dipastikan akan menjadi penghuni penjara dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau bahkan Ari akan mendapat ganjaran hukuman mati. Dibohongin, sampai udah gila di jalan. Untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan, polisi pun menggelar rekonstruksi kasus terbunuhnya Imas Kartika alias Alika. Ada 14 adegan yang diperankan oleh tersangka. Mulai dari pertemuannya dengan Alika, kemudian menyewa kamar di Hotel Elista, hingga aksi keji yang dilakukan oleh tersangka kepada Alika di dalam kamar hotel. Sampai saat ini kita baru lengkapi berkas ini untuk adegan rekon bagaimana mereka melakukan tindak kejahatan. Terus nanti setelah itu kita tetap minta penetapan dari pengadilan juga untuk lengkapi berkasnya semua itu. Kalau dari hasil otopsi kemarin ada 36 tusukan ya. Ya. Kalau dari pengakuan? Kalau dari pengakuan tersangka dibilang hanya 7. Dari rekonstruksi ini terlihat jelas kalau Syahrir Siddiq alias Ari memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban Imas Kartika alias Alika. Selain itu, Ari juga telah merampok harta benda milik korban. Karenanya pria ini dijerat dengan pasal berlapis. Kita menyimpulkan dari hasil gelar perkara dan keterangan tersangka maupun alat bukti yang ada, kita jerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian dengan dilapis dengan 338, 339 dan 365 ya 3. Dengan ancaman hukuman yang paling tertinggi adalah hukuman mati atau seumur hidup dan hukuman penjara paling 20 tahun penjara. Di dalam keluarga Syahrir Siddiq alias Ari memang kerap membuat kedua orang tuanya pusing. Tak henti-hentinya ia berulah. Di sini juga kan sama dia udah dibohongin, dan memajikan saya ternyata dia apa diri saya. Ya namanya sering sih sama dia, sering dijolimin lah udah. Sampai kedatangan ke majikanku, suruh emak katanya suruh pinjam duit, ibu saya dirawat di rumah sakit Islam. Majikan saya ngomong begitu. Keluarga pun mengaku pasrah atas perbuatan Ari dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Ya sebetulnya mah ya nggak ikhlas lah istilahnya, tapi berhubung dia harus menjalani hukuman seperti itu, ya saya serahkan lah keseluruhannya untuk yang berwajib lah sesuai dengan hukum. Itu aja. Sang ayah yang merupakan guru mengaji mengaku sudah tak kuat dengan tingkah laku Ari. Kejadian udah macam-macam lah itu, sebagian yang pernah kita bilangin, bahkan di kampung-kampung juga saudara kita itu dibohongin sama dia, pinjam dana sekian-sekian suruh bapak, padahal saya nggak merasa menyuruh buat bayar kontrakan. Hanya saudara-saudara kita merasa iba sama kita, akhirnya ya ada yang 200, 300 nyolong juga. Jadi bahkan istilahnya di Gang 1 juga terjadi itu sama warung Madura. Kena orang Madura juga 2 juta tuh. Kalau nggak salah ngadain motornya dibawa, ya uangnya dibawa. Akhirnya ya kan kita sebagai orang tuanya di situ, ya hanya kita cicil. Istilahnya ya semampunya lah. Kalau dinasihatin sih anaknya mah diam, nggak pernah jawab sama sekali. Ya cuma ya di samping itu istilahnya ya dia itu gimana ya? Ya berbuat lagi seperti itu, berbuat lagi seperti itu. Atas perbuatan sang anak, Isro pun meminta maaf kepada keluarga korban. Untuk keluarga korban sih saya beribu-ribu minta maaf, nggak menyangka akan terjadi hal seperti itu sama sekali gitu.
istilahnya niat buruk si anak ini sama sekali istilahnya nggak menduga gitu. Sebulan sudah Imas Kartika alias Alika pergi meninggalkan keluarga untuk selamanya. Namun kesedihan masih belum juga pergi dari keluarga yang ditinggalkan. Udah, Mak. Kasihan namanya. Suasana haru juga kami rasakan saat berada di rumah orang tua Imas Kartika di Dusun Panunjang, Desa Padasuka, Sumedang, Jawa Barat. Ibrahim, ayah kandung korban, adalah orang yang paling tidak bisa menerima anaknya tewas terbunuh. Ya, saya sedih sekali. Itu anak yang disayangi sama orang tua, paling disayangi. Itu dari kecil sampai sekarang udah punya anak, nggak pernah saya marah-marahin, apalagi mukul. Anak saya nggak ada. Kita lakukan kayak begitu. Sakit hati saya sedih, saya nggak suka, nggak terima saya pengen dihukum mati aja pelakunya itu. Saya sedih sekali, nggak ada anak. Saya sama pelakunya tahu di HP aja, ngelihat di HP. Di dalam keluarga Imas Kartika alias Alika merupakan tulang punggung keluarga. Ia sempat merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Namun semua hasil kerja kerasnya itu amblas dihabisi oleh suaminya sebelum ia bercerai. Pernah ke Saudi dapat 2 tahun, tapi hasilnya itu habis sama suaminya. Datang dari Saudi, udah nggak ada, uangnya udah habis. Di dalam kesempatan ini Ibrahim berharap agar Tuhan bisa mengampuni segala dosa anak tercintanya. Ya kepengennya ya kalau di alam kubur itu sama yang kuasa, mudah-mudahan diterima amalnya, itu dicangkeun ke kuburan anak, diterima iman Islamnya, dihampura dosanya. Ya ketaunya kalau mau begitu mah saya bawa aja ke kampung. Beberapa hari lalu, keluarga sempat mengambil barang-barang milik Imas Kartika dari kamar kontrakannya. Dengan menggunakan truk, seluruh barang Alika dibawa ke kampung halaman. Keluarga juga sempat berpamitan kepada tetangga kontrakan sang anak.